Hai, bagaimana kabarmu? Semoga sehat-sehat saja ya. Kalau kamu perhatiin, beberapa waktu terakhir aku rutinnya ngeluarin video di bagian short saja. Soalnya lagi berhalangan untuk bikin rekaman panjang kayak gini. Aku juga baru balik dari luar kota. Ada banyak tugas di luar kota yang mendadak. Aku belum punya cerita serius sih. Belakangan memang sibuk ngurusin kerjaan, sama kalau ada waktu luang pas di luar kota itu aku gunakan untuk nulis. Kalau kamu ada dengar seberkas santai sebelum yang ini, aku ada cerita soal belajar nulis buku bareng temen yang satu tempat konsultasi psikiater denganku, namanya Andrea. Gara-gara keluar kota ini, kami jadi berhalangan bertemu sih. Soalnya kan dia sebenarnya udah mau bersedia ngeluangin waktu, katanya tiap pulang kantor kita ketemu. Jadi memang menghabiskan malam-malam bersama selama berminggu-minggu. Tapi gara-gara dinas keluar kota ini kami jadi jarang ketemu. Paling ya komunikasinya lewat telepon saja. Aku tetap banyak nanya sih soal nulis selama di luar kota. Selain 2 buku komedi yang kemarin aku cerita, yang judulnya Babi Bujang dan Medium Ugly, aku ada ngeluarin 1 buku lagi sih, cuman belum selesai. Judulnya Puja Puji Palsu. Isinya kumpulan puisi zaman aku masih sering patah hati dan diberi harapan palsu sama lawan jenis. Ya masa-masa darah muda lah. Rencananya tuh sebenarnya ada 100 puisi. Jadi sebenarnya aku nulis nggak tahu ya dulu kenapa seperti itu ya. Tapi kayak tiap hari tuh bisa 1, 2. Mungkin untuk mengeluarkan kegalauan hati. Jadi ada ratusan puisi itu, aku pilih yang mana yang ya layak untuk dibaca lah. Terus dirapin lagi, baru disusun ke dalam 1 buku ini. Kalau kamu penasaran sama salah satu dari 3 buku ini, kamu bisa baca semuanya gratis sih. Aku sediain linknya. Dari awal memang sengaja itu untuk menghibur aja siapa yang butuh, makanya digratisin. Sebenarnya mau masukin ke Google Play sih, tapi belum diterima sama Google-nya. Jadi ya adanya di link-link yang aku sediain di informasi deskripsi channel ini. Coba dicek deh kalau kamu pengen baca. Aku juga ada nulis blog lagi, namanya Warung Nara. Di situ aku berbagi kayak esai lah, tulisan-tulisan pendapat gitu, yang terlalu panjang atau kurang menarik kalau dibikin jadi video. Belum banyak sih, kurang dari 10 tulisan yang udah aku bagiin. Tapi ada juga cerita pengalaman pribadi, cerita horor, ada juga cerita yang agak lebih lengkap dari videoku yang tidak banyak ditonton, jadi aku ubah ke tulisan saja. Itu judulnya Warung Nara, kamu bisa lihat di deskripsi yang sama. Aku baru selesai makan pedes sih, pedes banget. Jadi mungkin suaraku sedikit serak ya, ini juga udah tengah malam soalnya. Tapi semoga masih bisa terdengar jelas ya sejauh ini. Jadi tadi aku makan nasi daun jeruk, cuman ya namanya itu tapi sebenarnya bukan nasi daun jeruk sih. Jadi gini, di dekat rumahku tuh ada warung yang cukup sering lah aku datangi buat makan malam biasanya. Menu favoritku itu di sana nasi daun jeruk. Terakhir sebelum keluar kota, sehari sebelum keluar kota aku juga makan di sana. Nah, jadi pas pulang ini, kemarin aku belum sempat ke sana lagi. Jadi malam ini aku mutusin untuk beli nasi daun jeruk itu. Tahu-taunya berubah. Nasinya jadi nasi putih biasa. Biasanya tuh nasinya tuh rada hijau, ada irisan daun jeruk. Jadi rasanya tuh asam, asin gitu. Beda lah sama nasi uduk. Jadi aku tanya sama ibu yang punya warungnya, "Bu, kok beda sama biasanya? Daun jeruknya habis atau gimana?" Terus ibu penjualnya bilang, "Kemarin ada yang datang, rame gitu, kayak syuting TV, katanya bikin konten YouTube. Terus gak lama warung dia jadi ramai, banyak banget yang datang untuk beli, tapi rata-rata komplain. Katanya kok nasinya gini, gak enak gitu. Jadi ibu ganti deh ke nasi putih, mengikuti permintaan pasar." Maksudku ya, kan namanya aja nasi daun jeruk gitu. Ya, ada daun jeruknya. Jadi kalau orang pesen terus ngeluh, "Ini kok begini rasanya?" Ya, yang salah yang mesen gitu. Ya kalau nggak mau
ada daun jeruk atau nggak mau ada rasa asam-asam di nasi, ya pesen nasi uduk gitu atau apa. Ini ibu pun lucu gitu, ngapain diikutin gitu kan, aneh ya. Jadi aku bilang menunya nasi daun jeruk, yang apanya nasi putih gitu. Ya ini nasi ayam jatuhnya. Cuma ya udahlah gitu. Makanya aku mikir juga, tumben sepi banget warungnya. Padahal kan biasanya walaupun tadi jam berapa ya? Jam 9, jam 10 tuh biasa masih rame di situ. Aku pikir apa gara-gara nasinya ganti. Ya tapi semoga sih nanti ibunya berubah pikiran terus balik lagi ke sebelumnya ya. Masa nasi jeruk tapi datangnya nasi putih, kan aneh. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, seminggu belakangan aku punya beberapa pengalaman aneh sih soal makanan, terutama pas di luar kota kemarin. Contohnya ya, kan aku nginep di hotel tuh. Terus ada satu kali meetingnya sampai kemalaman. Pas balik ke hotel, aku mikir mau pesen room service lah. Padahal itu hotel berbintang. Tapi katanya pada saat aku lupa sih jam 9 atau jam 10 katanya kitchennya udah tutup gitu, dapurnya udah nggak melayani pesanan lah. Padahal biasanya kalau hotel yang bintang 4 kayak gitu, aku biasa di luar kota, itu jam 12 pun masih bisa. Cuma mungkin karena itu kota kecil ya, jadi mungkin agak beda kali lah. Jadi aku akhirnya coba keluar lah, lihatlah di dekat hotel tuh ada rumah makan atau kafe apa nggak yang masih buka. Pikirku mau bungkus atau gimana. Nah ternyata ada satu kedai kayu gitu yang agak tidak pada tempatnya ya. Maksudku tuh jalanan di situ tuh bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan gede gitu kan, termasuk hotel itu sendiri. Tiba-tiba ada kayak warung ini loh, warung ramen di Naruto gitu. Jadi kayak kedai kayu, ada kain-kainnya. Jadi aku pikir kayak, ini beneran ini nggak ya, beneran restoran ramen gitu atau hantu Jepang yang dulu zaman penjajahan gitu. Soalnya kan jamnya udah hampir jam 10 ya, jadi kayak baru buka juga tempatnya. Pas aku datang, yang jualan ibu-ibu berjilbab gitu. Aku tanya, ini masih jualan? Oh masih, malah baru buka gitu katanya. Oh ya udah, menunya apa? Adanya ramen aja, ramen ayam katanya, halal. Oke, gue pikir ya udah, dibungkus ya bu ya. Oh nggak bisa bungkus katanya, harus makan di tempat. Aku celingak-celinguk lah, ini beneran gak rumah makan? Tapi kan sekeliling gedung gede ya. Terus aku ngeliat ada satu orang jalan mau makan juga kayaknya. Ya udahlah, duduklah, aku pesen satu. Jadi di sana tuh ada banyak foto gitu. Jadi ada foto, foto lah. Ada foto ramen yang proper gitu kan, ada Naruto-nya segala macem, yang maksudnya Naruto ikan ya, bukan Naruto ninja ya. Terus ada gambar karage, yakitori gitu, pokoknya makanan-makanan Jepang. Bahkan ada gambar sushi gitu. Jadi aku, bu ini semuanya jual gitu. Terus ibunya bilang, oh enggak, ini pemanis saja, saya jualannya ramen doang. Aku kayak oke, ngapain gitu banyak gambar ya. Gak lama yang dia sebut ramen datang. Aku liatin lama itu mangkok. Bu, ini gak salah, aku bilang. Jadi dia mie-nya tuh bukan mie ramen, kayak mie telur gitu. Terus sederhananya ya, itu tuh mie ayam. Jadi ya mie, ada kuah, ada ayam kecap di atasnya, ayam jamur, bener-bener mie ayam gitu. Aku bilang sama ibu, maaf ya bu ya, setahu saya ini tuh mie ayam. Terus dia nanya, situ pernah ke Jepang belum? Mau ku bilang iya, tapi kayak ku bilang akhirnya enggak sih bu. Kenapa? Nah di Jepang tuh kayak gini ramen, yang di TV-TV itu bohong katanya. Oh di TV-TV bohong bu. Iya, saya ke Jepang, ini yang saya lihat, saya pelajari, ini ramen. Cuman katanya saya fusion lagi katanya untuk kearifan lokal. Ya mie ayam, ya jatuhnya mie ayam, mau gimana lagi, gue pikir. Itu satu, ya aku makan lah ya, harganya pun wajar 15.000. Jadi ya malam itu cuman aku kayak merenung,
Jadi yang salah siapa gitu, kenapa mie ayam jadi ramen. Sehari atau 2 hari setelah kejadian ramen itu, lagi nungguin meeting pas siang itu, aku mesen di satu cafe gitu. Jadi menunya nasi ayam kecombrang. Aku pikir tumben nih, kan jarang ya. Ya mungkin kalau di sini mah banyak, cuman kalau di kayak tempat kayak gitu kan jarang. Aku pikir udah lama nggak makan, ya udah aku pesen lah nasi ayam kecombrang. Yang dateng kan waiternya dateng nganterin tuh nasi putih, terus kayak paha ayam KFC gitu loh, yang drumstick gitu. Cuman bukan kayak KFC, kayak KFC KW. Kelihatan banget tepung murahnya. Ya kalau di kayaknya yang kalau kita makan tuh beli di jalan yang 9.000 satu potongnya kayak gitu. Gue bilang ini bukan pesananku sama waiternya. Waiternya bilang, bukannya bapak pesen ini nasi ayam kecombrang. Mana ayam kecombrang? Aku bilang, ini kan ayam crispy. Ini ayam kecombrang pak, katanya. Jadi ada kecombrang nih. Aku kayak, hah? Apa aku yang salah ingat gitu. Jadi aku carilah di Google, beda gitu. Nggak itu, ini loh katanya. Terus waiternya bilang, ya itu kan gambar orang pak, di sini ayam kecombrang begini katanya. Aku kayak belajar dari pengalaman ramen gitu, ya udahlah. Ya akhirnya rasanya kayak apa ya, kayak KFC KW, kayak nasi putih kering keras dan itu, dan ayam KW 27.000. Menang tempat. Aku mikir kayak tempat nih kafe AC gitu ya, kok bisa jual makan kayak gini. Terus ada juga, aku pas lagi udah check out dari hotel waktu itu, lalu nunggu jemputan ke bandara, tapi ternyata ada halangan lah, kayak taksinya gitu. Jadi ya udah duduk dulu aku di satu warung kopi gitu. Terus aku tanya, ada menu nggak? Maksudnya ada daftar menunya nggak? Oh ada katanya. Terus si waiternya nyebutin, ada kopi ini, ada ini, ada ini. Maksudku ada kertasnya nggak? Oh ada, tapi saya bacain aja. Kenapa gitu? Takutnya masnya nggak bisa baca. Aku bingung tuh, mau tersinggung atau gimana gitu. Maksudnya saya buta huruf gitu atau gimana. Cuma dia kayak nggak nanggepin, terus dia nyebut gitu. Banyak banget menunya. Ada kopi Kalua apa gitulah, Arabica, Robusta gitu. Jadi aku bilang, ada teh nggak? Ada teh susu katanya. Berapa segelas? 6.000. Kalau dingin 10.000. Oh ya udah, yang panas saja. Terus nggak lama dia masuk, dia datang. Baliknya itu teh coklat gitu. Apa? Warna air coklat gitu. Kayak Milo. Terus aku ngeliat kayak, tadi saya pesan teh susu, ini teh tarik deh kayaknya. Oh bukan coklat, dia rada oranye gitu. Apa coklat ya? Pokoknya warnanya nggak teh lah gitu. Ini apa teh tarik? Aku bilang. Oh bukan, teh susu. Kok beda ya sama biasa aku minum? Aku bilang. Ini tehnya yang banyak katanya daripada susunya. Oh oke, aku pikir. Pas aku minum, baru hisapan pertama, tegukan pertama ya, rasa kopi. Terus gue bilang, dek ini kayaknya kopi susu deh, bukan teh susu. Enggak pak, enggak mas katanya, itu teh susu. Memang gitu teh susu katanya. Ini kota ini memang alien, pikir atau gimana. Oke lah aku pikir, ya udahlah. Tapi aku yakin banget pas minum itu ya, ini mah kopi, nggak mungkin teh gitu. Dan akhirnya pas aku bayar kan keluar tuh bonnya, kopi susu. Harganya 9.000 kalau nggak salah. Terus gue bilang pesennya teh susu. Ya tapi tadi itu yang mas minum apa? Rasanya kopi sih. Ya itu kopi susu katanya. Tapi waiternya bilang teh susu. Oh dan pesananku tuh teh susu. Iya tapi itu kopi susu katanya. Karena supir taksinya udah dateng ya, aku juga nggak berdebat lagi lah gitu. Ya udahlah. Oh iya ada satu lagi. Jadi sempet aku makan sama klien tuh sehari sebelum yang kasus kopi ini. Jadi dia milih restoran seafood tapi halal. Jadi kayak katanya makanan Cina Muslim gitu ya, masakan Chinese Muslim gitu. Jadi ya udahlah, pertama kali juga aku ngeliat kayaknya sih di sini ada ya, cuman aku jarang singgah gitu sih.
katanya seafood tapi halal gitu, yang masak Cina Muslim katanya gitu. Terus di menunya ada Puyong Hai. Oh, pikir Puyong Hai satu, boleh lah. Tahu-tahu yang datang itu, kalau di tempatku tuh nyebutnya telur martabak sebenarnya. Karena aku gedenya di Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan itu telur martabak, jadi telur dadar, tapi dalamnya tuh ada bawang bombay, kayak gitu. Bahkan kuah asam manisnya Puyong Hai nggak ada, kayak kacang kaprinya apa nggak ada, cuman telur bombay gitu aja. Aku bilang kami nggak ada mesen ini, bukannya tadi ada pesan Puyong Hai. Puyong Hai dari mana? Ini mah telur dadar kasih bawang bombay. Aku bilang ya itu Puyong Hai katanya. Masnya pernah makan Puyong Hai nggak sih? Pernah, makanya aku tahu ini bukan Puyong Hai. Jadi aku cerita sama Bos Tommy tentang makanan-makanan aneh ini. Dia malah penasaran. Besok-besok kalau lagi kosong, kesanalah kita. Kau aja lah bos. Capek aku. Ngapain? Itu naik pesawat 2 jam. Sampai nggak ya? Lebih malah. Aku bilang sampai kesananya nanti kereta api lagi. Berapa jam gitu. Ngapain? Jadi lumayan banyak juga, udah mau setengah jam. Apalagi ya itu sih, banyak ketawa, nggak tahu tuh kerekam nggak ini ceritanya. Semoga sih kedengeran ya. Terus apalagi ya, oh ya, selama aku kan di sana bosen ya, nggak banyak kegiatan juga. Jadi selain nulis, kadang telepon, aku ini dikenalin sama Quora ya. Jadi sebenarnya aku tahu Quora kan udah lama ya. Kalau kita Google kan kadang muncul tuh website Quora, dia ada pertanyaan ada jawaban. Jadi kemarin pas aku dibilang Quora tuh sekarang kayak sosial media gitu ya, kayak Twitter tapi lebih sehat katanya. Jadi aku bikin akun, terus aku buka-buka lah, baca-baca. Nah kan biasanya aku spesifik tuh buka Quora, aku nanya apa, muncul lah kadang Quora. Jadi pas aku masuk ke sana dan baca pertanyaan-pertanyaan random, aku menarik sebuah kesimpulan. Quora itu ada bagian yang gak semuanya, yang ternyata lebih jahat dari Twitter sih. Memang bener ada beberapa pertanyaannya tuh kayak kesannya ya antara bercanda atau bahkan kasarnya tuh pertanyaan bodoh. Tapi yang ngejawabnya tuh kasar-kasar, dikata-katain, dihina gitu jawaban. Jadi orang yang ngejawab tuh nggak ngejawab. Maksud aku tuh prinsipku ya, orang boleh nanya sembarangan, kita penjawab tuh nggak boleh jawab sembarangan. Karena bisa jadi dia memang cari tahu, dia memang nanya, cuman cara dia nanya itu memang beda aja gitu. Jadi gara-gara itu aku mutusin untuk gabung dan nulis tuh di Quora. Orang jawab aku tanya, orang tanya aku jawab gitu. Dan gak kerasa lumayan banyak sih pertanyaan yang aku jawab, kayaknya 100 lebih deh. Dan aku menikmati itu karena aku ngerasa kayak ngebantu mungkin. Semoga sih ngebantu ya. Karena aku ngeliat kadang ada pertanyaannya dia memang kayak butuh jawaban, tapi orang jawabnya bercanda atau bahkan kurang baik gitu jawabannya. Dan ternyata tuh banyak banget pertanyaan di Quora yang nggak kejawab gitu. Padahal butuh. Nah kan setelah itu ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang usianya udah bertahun-tahun kan. Jadi kayak orang males jawab, dijawab pun udah telat gitu. Menurutku enggak. Memang kadang kan ada pertanyaan kasusnya urgent gitu ya, kasusnya mendesak. Tapi ya kalau kita lihat, ternyata udah 4 tahun yang lalu kita jawab pun masalahnya mungkin antara udah kelar atau udah terlambat gitu. Tapi siapa tahu jawaban kamu itu akan sampai ke orang yang punya masalah yang sama di masa depan. Karena banyak pertanyaan yang aku dapat jawabannya itu pertanyaan lama juga dulu. Tapi waktu aku urgent, pertanyaan jawabannya udah ada. Nah disitulah aku mutusin untuk ya udah nulis aja. Jadi kalau lagi bosen, aku kumpulin tuh pertanyaan, terus aku jawab tuh rapi-rapiin. Gara-gara itu aku kepikiran bikin blog namanya Warung Nara. Jadi ya kadang ada juga yang bukan jawaban, tapi ya kayak menurut aku, pendapat aku tuh Indomie paling enak tuh yang mana. Terus kayak aku kan tim bubur diaduk, aku cerita kenapa seharusnya bubur tuh memang diaduk. Ya jadi kalau kalian ada waktu pengen baca-baca, bosan cuman liatin YouTube, coba deh singgah. Udah mau jam 1 pagi sih.
Oke deh, aku cerita sampai sini aja dulu. Semoga, oh ya, makasih ya kalau kamu dengerin sampai sejauh ini. Semoga kamu berbahagia. Sampai jumpa lagi.